Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan terambil dari Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Beginilah bunyinya. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Meshak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sangat jelas Bapak Ibu, di mana orang tiga ini, Sadrak, Meshak, dan Abednego, sangat tegas bahwa jika Tuhan pun tidak menyelamatkan kami di dalam perapian itu, maka kami pun tidak akan menyembah patung yang engkau berikan itu, Tuanku, yang sudah engkau dirikan itu. Kami tahu bahwa ada Allah yang lebih besar daripada patung itu. Kenapa harus kami menyembah patung itu? Sementara patung itu tidak bernyawa. Kenapa harus kami menyembah? Kenapa harus kami takut? Kenapa harus kami ragu? Kenapa harus kami bimbang dengan Tuhan yang sudah kami sembah selama ini? Itu yang sedang dalam pemikiran Sadrak, Meshak, dan Abednego. Karena mereka tahu bahwa Tuhan mereka sanggup melakukan perkara besar. Mereka tidak ragu-ragu menjawab perkataan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut kehilangan nyawa mereka demi mempertahankan Allah mereka, demi mempertahankan Tuhan mereka. Karena mereka tahu bahwa sanggup melakukan perkara besar. Ada Yesus di dalam diri mereka. Tapi kadang kita sebagai manusia lebih banyak kekhawatiran, ketakutan, apalagi dilanda COVID-19 ini. Kita ketakutan. Kita lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang lebih besar dalam diri kita. Ada Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar dalam diri kita. Masa kita ragu-ragu kekuatan Tuhan di dalam kita? Kenapa Sadrak berserta teman-temannya sanggup melawan rintangan itu? Bukan tidak ada tantangan yang sangat besar. Nyawa bisa Bapak Ibu. Nyawa pindah dari tubuh. Tapi mereka tetap teguh untuk mempertahankan bahwa Allah lebih besar. Tuhan yang mereka puja lebih sanggup melakukan perkara besar dalam diri mereka. Kenapa mereka teguh seperti itu? Karena mereka tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berdoa. Mereka tidak mengandalkan pribadi, lepas pribadi mereka, tetapi mereka mengandalkan Tuhan di dalam diri mereka. Mari kita lihat di mana Matius pasal 26 ayat 41 berkata di sana, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya roh kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah, berdoa. Itu yang sedang dilakukan dan teman-teman Sadrak di saat mereka menghadapi tantangan rintangan selama itu. Mereka tahu bahwa di saat mereka tantang bahwa mereka tidak mau menyembah patung raja itu, Raja Nebukadnezar, maka akibatnya adalah mereka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Tetapi mereka kuat bahwa ada Tuhan Allah yang sanggup melakukan perkara besar dalam diri mereka. Mereka tidak takut bahwa mereka akan mati, karena mereka tahu bahwa ada Yesus yang melakukan perkara besar dalam diri mereka. Kenapa mereka kuat seperti itu? Karena mereka tetap memuji Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, berjaga-jaga. Walaupun tidak ada rintangan pun, tetap mereka berdoa. Karena mereka tahu bahwa Yesus yang mereka sembah itu luar biasa dalam diri mereka, luar biasa di dalam perbuatan mereka, luar biasa terhadap apapun juga. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, andalkanlah Tuhan di dalam segala hal, di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Jagalah perkataan kita supaya kita tetap dijaga oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
jagailah, perkatakanlah bahwa itu Yesus adalah luar biasa dalam diri kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.